Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, sekali lagi kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Kami melihat pemeliharaan pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan setiap langkah kami selalu dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Bila pada pagi hari ini kami mohon kemurahan dan rahmat Tuhan untuk hati kami yang terdalam. Bila dicerahkan oleh firman Tuhan, bila kami makin hari makin mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami selalu menyaksikan bahkan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Bila pada kesempatan kami serahkan setiap kami bersama-sama belajar firman Tuhan, menolong kami, berikan hikmat supaya apa yang ingin Tuhan kami lakukan sehingga kami bisa mengerti dengan baik. Kami menyerahkan baik hamba-Mu dan kami semuanya dan umat-Mu khususnya dalam kehidupan yang kami perhadapi, yang kami hadapkan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang selalu menyulitkan dalam kehidupan kami. Kiranya melalui firman Tuhan kami dimampukan untuk melewati semua ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan. Mohon Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, kita sangat bersyukur kembali bisa datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan khususnya bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari saya ngajak kita bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat 27. Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27. Mari saya ngajak kita baca secara bergantian supaya kita bersama-sama dapat menyelami dengan baik. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap dan seterusnya. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi satu penuntun di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita merenungkan dan kita bisa menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Saya ngajak kita lihat satu gambar, dua gambar ya. Nanti kita lihat ya. Nah, cukup menarik. Ada satu pertanyaan di situ. Saudara pilih yang mana? Nah, saya berusaha mencari gambar-gambar supaya kita paham. Nah, kira-kira saudara pilih yang mana? Sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya?
Kalau sebelah kanan saya, itu ada salib. Pandangan pasti jelas kepada Tuhan. Tapi yang sebelah kirinya, pandangannya tempat yang gelap. Nah, ini cukup sulit ya. Saya secara singkat, saya percaya kita akan setuju yang ada salibnya. Itu saya sengaja, supaya kita jangan dipersulit ya. Pagi-pagi dibikin sulit gitu, jangan ya. Nah, kita cenderung pandangan yang ada salibnya. Saya setuju. Karena kita sudah di dalam anugerah Tuhan. Tapi saya kasih satu contoh. Tuhan kasih Tuhan, saya pernah kisah betul-betul saya ngalami, saya nyaksikan sendiri. Saya biasa pagi hari, kalau dulu kan sering ngantar anak ke sekolah. Biasa saya gantian dengan istri. Nah, waktu kami ngantar itu kan ada jalan kecil. Waktu itu saya tinggal di kebun jeruk di sawahan itu. Jalan nggak kecil-kecil itu, banyak orang parkir motor itu. Agak sulit gitu. Nah, saya ngantar itu saya selalu memperhatikan sebelah kanan saya itu ada satu bapak. Bapaknya sudah cukup tua, umurnya mungkin dia di atas 60-an lah ya. Rambutnya sudah putih gitu ya. Tapi dia duduk pandang ke depan. Pandang ke depan, kayak gini. Ya kira-kira begitulah ya, pandang ke depan itu. Nah, karena kami setiap pagi giliran gitu, saya kadang tanya istri, kamu lihat enggak itu? Ada bapak duduk yang rambut putih pandang ke depan itu, yang setelah tekungan itu tuh gitu. Ada. Pandangannya gimana? Tetap ke depan gitu. Nah, akhirnya lama-lama saya buka kaca. Saya panggil, pagi Pak. Gak dijawab. Memang enak kalau panggil gak dijawab. Besok-besok, pagi Pak. Gak dijawab. Terus beberapa lama kemudian saya panggil, saya turunkan kaca, saya berhenti. Pagi Pak. Dia gak gitu. Agak kaget gitu ya, kayak kaget gitu ya. Baru, oh iya, besok-besok saya panggil begitu lagi. Wah, saya bilang ini kalau kita tafsir ya, ini Bapak ini banyak pergumulan kali ya. Jadi kondisinya seperti begitu ya. Waduh, saya jadi gak enak gitu kan. Tapi saya tetap sapa, berusaha. Karena memang saya dikenal di masyarakat situ orang gereja dan juga melayani gitu. Jadi mereka kenal kita tuh di luar tuh pendeta, ya udah gitu kan kenal ya pagi Pak gitu ya kita panggil. Nah, suatu saat anak saya libur ya 2-3 minggu, 2 minggu lah lebih kurang ya 3 minggu lebih kurang gitu. Terus kemudian masuk sekolah, bapak itu sudah tidak duduk di situ lagi, kosong. Saya hari pertama, kedua, berapa hari? Saya tanya istri, kamu lihat gak bapak itu duduk? Nggak ada lagi. Nah, besok-besok saya terus ya. Karena saya dikenal situ beberapa orang. Saya bilang, Bapak Ibu, itu bapak yang duduk di situ itu kursinya masih ada. Itu bapaknya kemana? Pulang kampung atau gimana? Langsung mereka serentak jawab. Bapak itu sudah meninggal dunia. Sudah tidak ada. Saya langsung agak kaget. Sakit apa? Tidak ada. Maksud saya, dia ada secara apa gitu sakit gitu? Nggak ada. Tidak ada sakit. Cuma pandangannya ke depan. Kenapa bisa demikian, Bapak Ibu? Ternyata Bapak ini ditinggalkan keluarga. Dia pandangan ke depan itu kosong. Kayak tidak ada pengharapan lagi. Dan dia sendirian. Saudara kasih Tuhan, mengapa saya katakan saya suruh kita pilih? Maka satu pertanyaan untuk kita semuanya. Saya berusaha kita supaya bisa bersama-sama mengerti dengan cerita tadi. Pentingkah memiliki pengharapan pada hidup seseorang? Apakah penting seseorang memiliki satu pengharapan ke depan? Saya kasih Tuhan, sangat. Saya yakin dan percaya kita perlu menjawab pertanyaan ini. Seringkali kita berkata, kita kadang-kadang menghibur teman. Atau kita pun di mana berada, kita kita harus memiliki pengharapan. Kita harus betul-betul memiliki pengharapan dalam hidup ini.
Kita bekerja, lingkungan, dan semuanya kita selalu mendorong teman-teman kita supaya memiliki satu pengharapan yang baik. Tapi saya bertanya, apakah arti dari pengharapan itu? Kita sering mengucapkan pengharapan. Mari saya ngajak kita supaya kita dengan pengharapan yang tepat, benar-benar sesuai apa yang dimaksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari saya lihat, moga-moga tepat ya. Kalau dicari definisi banyak sekali ya. Ini salah satu. Saya lebih setuju yang ini ya. Saya juga ambil. Saya lebih setuju yang ini. Nah, coba kita perhatikan. Moga-moga bisa ya. Arti dari pengharapan adalah suatu sikap hati seseorang yang sedang memohon dan meminta sesuatu kepada suatu pribadi yang lebih berkuasa dari dirinya. Dan dianggap bahwa pribadi itu bisa, sanggup menjawab apa yang menjadi permohonan atau permintaannya. Pribadi tersebut bisa saja sesama. Kalau kita lagi kesulitan, minta bantuan dan sebagainya. Tapi lebih besar lagi, sebagai umat Tuhan, kita lebih tekankan pada kalimat yang terakhir, yaitu kepada Tuhan. Pengharapan kita. Penting, sangat penting dalam pemahaman seperti ini. Pengharapan kita harus kita miliki dengan jelas. Sehingga menjadi seorang yang langkah kita, iman kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Maka kita lihat, jangan hanya bicara artinya saja, lebih jauh lagi. Ya, pagi ini saya ngajak kita berpikir terus ya, pakai pertanyaan. Bagaimana menurut firman Tuhan tentang pengharapan itu? Ya, kita perlahan ya. Bagaimana menurut saudara ya? Yaitu firman Tuhan tentang pengharapan itu. Apa kata Alkitab? Jangan kita keliling dunia tapi tidak jelas dalam kehidupan. Tapi harus jelas di dalam Alkitab. Harus sesuai Alkitab. Maka langkah-langkah kita makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Kita perlahan ya. Nah, yang pertama, pengharapan ada sau yang kuat. Apakah ada yang tahu? Di mana? Masih belum ya? Kayak teka-teki aja ya. Sau, tahu ya sau ya? Tahu ya sau ya? Nah, nanti saya kasih gambar ya. Yang kedua, pengharapan keamanan bagi jiwaku. Luar biasa. Tadi Bapak itu tenang juga sih. Tapi pandangannya kosong gitu ya. Nah, kira-kira sudah temu jawabannya? Belum. Nah ini. Pengharapan adalah sumbernya Tuhan Yesus. Sudah ketemu ayatnya kira-kira? Kalau belum, nah ini yang panjang sedikit. Karena saking panjang saya pakai titik-titik ya, maaf ya. Saya singkat ya, bukan saya tiadakan. Pengharapan berperan sebagai perintis. Titik-titik, terus Yesus sebagai menjadi imam besar kita selama-lamanya. Ada di mana? Lihat ini, daripada pusing ya. Ibrani pasal 6 ayat 20. Mari kita baca ya, supaya kita tidak menduga-duga ya. Ayo kita buka Alkitab supaya kita bisa memahami ya. Saya akan jelaskan di sini nanti. Ibrani pasal 19 ayat pasal 6 ayat 19 dan ayat 20. Oke, yuk kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai
Bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Soalnya kasih Tuhan, kalau ada orang Kristen tidak punya pengharapan, waduh, dia harus baca Alkitab nih. Jujur memang harus baca Alkitab supaya dia paham. Soalnya kasih Tuhan, karena lihat begitu jelas firman Tuhan menekankan sumber pengharapan adalah pada Yesus. Kekuatan juga dari Tuhan Yesus. Mengapa kita katakan demikian? Hanya di dalam Yesuslah ketika kita menghadapi segala pergumulan, segala kesulitan, apapun juga, pada Tuhan Yesus. Kekuatan kita. Makanya dulu ada iklan ya, saya ingat ada iklan ya. Makan apa saja, minumnya teh apa? Teh sostro. Ingat juga Bapak Ibu. Makan apa saja, mau nasi goreng kah, mau nasi capcay kah, atau nasi padang kah, tetap teh sostro yang nemani. Kasih Tuhan ini menekankan kepada kita satu keyakinan, satu pemahaman yang baik. Nah, bukan hanya di situ saja, saya lihat ya, bagus sekali. Nah ini, jangkar. Mengapa di situ dikatakan, saya ada satu catatan saya coba cari. Sebenarnya apa semua itu? Panjang sekali uraiannya. Jangkar itu sangat menolong sekali. Ketika kapal itu tidak bergerak. Ketika kapal itu berhenti. Atau di dekat pelabuhan dan sebagainya. Maka dekat pantai biasanya banyak gelombang. Arus yang kuat. Dan sebagainya. Membuat kapal itu terombang-ambing sewaktu-waktu akan terbawa arus. Dan ini dicatat adalah di dalam sejarah jangkar ini. Sejarah. Mereka menjelaskan bahwa jangkar ini sangat menolong kapal itu bisa bertahan di tempat di situ. Saudara kasih Tuhan, saya sangat tertarik sekali dengan kata ini. Satu kata saja. Yang begitu kuat. Zaman Rasul Paulus sudah sangat jelas menjelaskan semua ini. Bahkan sebelum-sebelumnya sudah jelaskan. Kalau ada kapal, ada penahan. Supaya jangan tertarik oleh arus atau terbawa arus. Sehingga dia bisa tetap kokoh. Walaupun diperhadapkan ombang-ambing, angin, dan semua terkadang dan sebagainya. Saudara, saya ini sangat penting. Siapa bilang dalam kehidupan Kristen itu enak, mudah, tidak ada tekanan, tidak ada kesulitan, tidak ada pergumulan. Siapa berani katakan demikian? Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak terlepas dari pergumulan. Segala kesulitan. Seperti kapal tadi. Arusnya kuat. Tekanannya kuat. Ombang-ambing. Dan sebagainya. Di dalam kehidupan dunia ini. Pengajaran juga banyak sekali menyesatkan. Banyak sekali. Kalau mau cerita nggak tahu apa lagi. Apalagi sekarang kita lebih banyak ikut online. Sekali buka YouTube. Khotbah saya nggak ada apa-apanya lah. Yang jago-jago khotbah entah apa saja semua ada. Mau lihat seperti apa ada semuanya. Di semua informasi begitu banyak. Terima kasih Tuhan. Kembali lagi. Tujuan apa semua ini? Kita menghadapi semua itu. Apakah kita masih kuat? Kokoh. Ini penting ya. Nah, maka saya bikin pertanyaan. Apa relasi pengharapan dan iman? Kita terus ya. Nah, iman adalah dasar atau pondasi
Kalau di arti yang lain ada katakan fondasi dari pengharapan. Fondasi. Waduh, saya sangat tertarik sekali. Fondasi yang kalau kita pikir ya, fondasi itu adalah buat gedung ini atau rumah atau apa? Fondasi, dasar itu sangat-sangat penting. Maka dikatakan pengharapan ada pada diri seseorang dan hanya iman yang bisa membuat seorang bisa memegang teguh kepercayaan kepada Yesus. Maka dari itu pengharapan sendiri ada karena iman kita yang begitu kuat begitu kokoh kepada Yesus. Di mana kita sudah percaya kepadanya. Itu kurang sedikit ya, maaf ya, tergesa-gesa ya. Kepada Yesus. Ya maaf ya, ada kurang sedikit. Terima kasih Tuhan. Ini mengajak kita supaya kita paham. Kalau kita perhatikan baik-baik, ya perhatikan kembalilah baik-baik. Kalau kita di dalam menjalani kehidupan ini, bagaimana kita bisa menjelaskan hubungan pengharapan dan iman kita? Harusnya kita bisa menjadi seseorang kalau sudah mengalami anugerah Tuhan, pengharapan kita makin jelas, makin baik, makin dewasa, makin bisa disaksikan orang, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Harusnya begitu. Terima kasih Tuhan. Kalau kita lihat pengharapan itu ya beda-beda tipis dengan menginginkan, mengharapkan. Ya saya ada dapat kalimat ini menarik sekali. Menginginkan dan mengharapkan. Apa bedanya saudara kasih Tuhan? Saudara kasih Tuhan, menginginkan itu sikap dan tindakan kita lebih cenderung atau dinominasi oleh kekuatan secara jasmani kita, fisik kita, manusianya. Artinya kita di dalam pengharapan menginginkan itu lebih ingin sesuai maksud dan rencana Tuhan, maksud dan rencana kehendak saya, kehendak si akunya, akunya yang mau. Apakah demikian pengharapan kita? Kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan, kita lebih inginkan kehendakku, kemauanku, sesuai harapan apa yang aku inginkan, supaya juga menyenangkan dalam hidupku. Nah, contoh kalau pasangan anak muda, kalau anak muda kan biasa belum punya pacar, ya lebih rohani biasa doang gini, Tuhan, saya mintalah diberikan pasangan gitu ya. Ciri-cirinya rambut panjang, mukanya lonjong, orangnya putih, dan sebagainya. Oh disebutkan. Itu maunya Tuhan atau maunya kita? Harapannya sih mau Tuhan, tapi sebenarnya kita yang menentukan syarat. Soalnya kasih Tuhan kemauan kita, kehendak kita mau diturutin. Sepertinya ada pengharapan. Tapi bagaimana kita mengharapkan? Harusnya ada sikap, respon, tindakan kita. Ada minta pertolongan, belas kasihan, kerendahan hati. Bahkan kerendahan hati memohon pertolongan kepada orang lebih kompeten, lebih mampu. Yang bisa menolong kita. Bahkan kalau dicontohkan bergantung pada yang lebih berkuasa. Tentu ini kepada Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Kata ini kalau betul-betul dipraktekkan, orangnya seperti apa? Dampaknya seperti apa? Maka dampaknya, saya ada catatan, dikatakan orang ini rajin berdoa. Rajin mencari kehendak Tuhan. Rajin datang beribadah kepada Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan. Rajin merenungkan firman Tuhan.
ketika datang kepada Tuhan, dengan apakah kita dengan hati yang terbuka, dengan hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, atau kembali lagi kita baca Alkitab tadi itu. Kita tahu Tuhan adalah Tuhan Yesus tadi ya, saya lewati. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan. Kalau kita jelasin panjang lebar itu. Hanya di dalam Tuhanlah yang bisa memberikan pengharapan. Saya yakin baca kita pasti katakan amin dalam hal ini. Kita pasti setuju. Tapi apakah kita benar mempraktekkan semua ini? Terima kasih Tuhan. Mari kita lihat lebih jauh, lebih cepat lagi ya, sedikit. Nah, kita lihat apa dasar pengharapan orang percaya. Tadi sudah saya kasih ayatnya ya. Kita lihat ya secara cepat. Nah, di salah satu saya pandang dari Perjanjian Lama. Bagaimana Tuhan membimbing bangsa Israel. Menyertai, memberkati, menolong mereka dalam kehidupan mereka babak belur. Sebentar percaya, sebentar meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia mendampingi bangsa Israel. Kalau mau cerita panjang lah, panjang sekali. Perilaku bangsa Israel benar-benar tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan mereka dan tetap setia kepada mereka. Saya baca ini bagian ini waktu saya persiapan saya 40 tahun ya di padang gurun ya, kalau kita mau cerita ya. Bagaimana perilaku daripada bangsa Israel waktu itu. Hari ini puji syukur, haleluya. Besoknya hujat, caci maki keluar. Besok lagi kalau lagi susah datang, makin lagi caci makinya, kata-katanya itu bersungut-sungut semuanya. Tapi ketika ditolong oleh Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Besok lagi, ulangi lagi. Dan seterusnya. Satu gambaran, saudara kasih Tuhan. Ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, puji Tuhan. Tapi ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, apa respon dan sikap kita? Saya pernah satu kali pelayanan, saya ditanya, saya agak sulit jawab. Pak, saya nggak muluk-muluk minta dengan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan istri saya. Saya nggak doa, nggak cepat meninggal istri saya. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah istri saya. Satu-satunya. Justru meninggal. Dan lebih cepat lagi. Apa dia responnya? Dia bilang, Tuhan ini boceng li. Boceng li. Akhirnya dia pergi. Padahal ini nggak usah dicari. Nggak ada di GKI. Saya pelayanan pasti ada ketemu saya minta tolong sama saya ya. Dia bilang, akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Pergi. Tidak mau ke gereja. Dan semua ditinggalkan. Menikah lagi. Beda agama. Tuhan Yesus tidak lagi di dalam dirinya. Waktu saya ketemu ini, istri yang kedua sakit juga. Dan dia tanya saya satu pertanyaan. Saya lama menjawab. Dia katakan, apakah Tuhan mengampuni saya? Dia baru cerita tadi itu. Apakah Tuhan mengampuni saya? Masih memberikan kesempatan kepada saya. Saya sudah berdosa kepada Tuhan. Saya meninggalkan Tuhan. Sebagai pengurus katanya, saya meninggalkan gereja. Saya tidak melayani lagi. Saya bilang, saya bukakan ayat lah.
tangan Tuhan tidak kekurangan. Tidak kurang panjang sabar Tuhan menanti Bapak kembali. Asalkan Bapak bertobat, menyatakan iman sungguh-sungguh. Dia minta saya doa. Habis itu saya bilang, coba Bapak kembali lagi ke gereja Bapak asal. Saya nggak bawa ke GKY, rumahnya jauh sekali. Bilang, Bapak kembali ke gereja. Layani lagi Tuhan. Seperti bangsa Israel. Oke, Tuhan, kita juga dalam kehidupan, saya tidak tahu pergumulan apa, kesulitan kita apa. Tuhan, tangan Tuhan tidak kekurangan menolong kita, memberkati kita. Panjang sabarnya Tuhan menanti saudara kembali kepadanya. Layanilah pekerjaan Tuhan. Jadilah saksi Tuhan. Supaya orang lain diberkati. Diberkati. Kita lanjut ya. Ini agak panjang. Nah, kemudian di sini kita lihat bagaimana Rasul Petrus juga menjelaskan, mencatat juga. Kalau kita menaruh pengharapan kepada Yesus, kita tidak sia-sia. Ya, tadi sudah panjang lebar. Lanjut lagi. Yang ketiga, firman Allah adalah menjadi landasan pengharapan kita. Itu bisa dilihat 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya yakin percaya ayat ini boleh kita baca ya. Bisa menjadi satu penuntun kita ya. Oke, nanti kita kembali lagi yang Matius ini ya. Jangan sampai ditutup ya. Oke, 2 Timotius. Nah, 2 Timotius 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ya. Ayo kita sama-sama ya. Kalau sudah dapat 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengapa saya catat ayat ini? Ini satu landasan bahwa di dalam Tuhanlah kita baru tenang, kita dikuatkan, kita punya pegangan. Seperti kembali awal yang saya jelaskan tadi. Kita maju terus ya. Nah, kita maju terus. Terima kasih Tuhan, kita lihat kembali lagi di dalam Matius. Dalam Matius pasal 21 tadi, ini sangat ironis sekali. Mengapa bisa saya katakan sangat ironis sekali? Terima kasih Tuhan, kalau kita perhatikan baik-baik. Di sini adalah para imam. Dikatakan rohaniawan. Mereka ada pengajar. Mereka memahami firman Tuhan. Tapi justru mereka bertingkah laku hal-hal yang tidak penting. Mempermasalahkan yang tidak perlu dipermasalahkan. Menanyakan kuasa mana, datang dari mana, semuanya. Bukan mereka tidak paham apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang mengajar mereka, banyak mereka diberkati. Banyak mereka mengalami kesembuhan. Ini sudah di pasal-pasal akhir. Mereka mengalami kuasa Tuhan. Mereka ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, disembuhkan. Kalau dicatat begitu banyak sekali. Mereka tetap menunjukkan dia tidak mau peduli kebenaran itu. Walaupun dia menyaksikan bagaimana mukjizat itu terjadi nyata di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus mengajar mereka supaya mereka lebih percaya kepada Tuhan. Tetap tidak. Dia tidak mau tahu
kebenaran itu. Ketika dia datang kepada Tuhan dengan sikap apa? Sikap yang tidak pantas. Sikap bukan mencari Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan pimpinan Tuhan. Tidak ada. Dia tutup mata kebenaran itu. Tahu nggak sih Tuhan? Bahkan dia tidak mengakui sama sekali Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tahu. Mereka tahu. Tahu nggak sih Tuhan? Jangan sampai dalam kehidupan kita diperhadapkan pergumulan. Kadang-kadang saya sangat menyadari ketika kita menghadapi sakit yang sangat-sangat membuat kita sangat sulit, tidak sanggup, dan sebagainya. Jangan sampai itu menguasai, sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita sudah kayaknya kebenaran sudah tidak ada lagi. Saya pernah dulu ditanya oleh satu pelayan, ini sudah lama sekali. Saya waktu persiapan saya ingat, lama sekali. Ini kayaknya di atas 20 tahun kali. Waktu saya awal-awal masih sekolah teologi. Ya, Pak bisa jawab nggak pertanyaan saya? Saya kurang apalah nih. Di gereja jadi pengurus, jadi pelayan. Nah, apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Tapi doa saya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Saya minta, tidak banyak. Saya minta satu anak saja. Sampai sekarang saya sudah lebih dari 10 tahun. Saya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Aduh, saya jadi gimana ya? Jawab apa ya? Baik, orangnya baik. Dia melayani, baik. Gereja ringan tangan, dia sangat. Ada dia dengan orang yang lagi susah, dia pergi jemput. Nggak bisa datang ke gereja, dia pergi jemput gitu. Dan semuanya dia layani. Baru saya bilang saya nggak bisa jawab. Saya bilang hanya satu. Tuhan punya rencana yang terindah dalam hidupmu. Apakah itu saya tidak tahu. Hanya Bapak dengan Tuhan. Relasi hubungan Bapak dengan Tuhan seperti apa? Harusnya kita makin melayani, kita makin mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu? Saya kasih contoh. Kalau anak, ya anak. Kalau bapak mamanya marah, kira-kira tahu nggak? Kita pernah jadi anak kan? Kalau papa mama kita marah, kita tahu nggak? Nggak usah kata-kata yang kasar. Atau nggak usah jauh-jauh lah. Suami istri. Kalau istri kita lagi marah, kira-kira tahu nggak ya? Kalau yang sudah menikah gitu ya. Nah, kalau yang pacaran boleh lah. Kalau lagi pacarnya lagi marah, di WA nggak dibalas-balas gitu ya. Sudah panik. Kalau hubungan orang tua dengan anak ya, hubungan kita dengan Tuhan seperti apa? Tuhan bukan soal marah, tapi bagaimana kita hubungan keakraban dengan Tuhan dalam hidup kita. Seharusnya kita datang kepada Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Tahu nggak sih Tuhan? Dengan sikap apa ketika kita datang kepada Tuhan? Sekarang enak, online ya, onsite, online. Saya kadang-kadang bingung juga, online, onsite. Nah itu bingung juga ya. Saya satu kali besok jemaat tuh seperti tadi itu ngaku dosa. Dia bilang, Pak, saya jujur aja, saya bilang saya harus ngaku berdosa. Kenapa? Bilang ada apa? Dia bilang saya
pikir dulu ya onsite ya. Kita didorong jangan terlambat ya. Ini mau ngomongin sih baik-baik lah ya. Datang misalnya jam 10 sudah ramai datang gitu ya. Ya saya terlambat datang. Jam 10 mulai, jam 10 datang dari rumah. Nah gitu biasanya jemaat itu. Nah, kalau sudah mau mulai khotbah baru kucuk-kucuk masuk gitu ya gitu. Biasanya begitu. Banyak gitu. Tapi ada ini jemaat ini dipikir begini. Wis, onsite nggak keburu, online saja. Kan enak sekarang kan, onsite nggak keburu, 5 menit masih keburu, bangun kesiangan, kucuk-kucuk, sisir rambut, shoot, udah duduk, sudah ikut pakai kaos dan sebagainya. Ini dia cerita. Dia bilang kadang malu, dia bilang sikap saya tak pantas. Bagaimana saya bisa diberkati oleh Tuhan? Kesiapan hati saya datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan seperti apa? Ya, saya bilang, kalau begitu jangan diulangi lagi. Tahu kasih Tuhan, saya tidak tahu dalam sikap kita hidup ini, ketika datang kepada Tuhan, seperti apa. Tuhan yang kita percaya adalah juru selamat. Memberikan pengharapan. Tidak kekurangan berkatnya dalam hidup kita. Pertolongannya, kemurahannya, rahmatnya selalu menyertai dalam setiap langkah kita. Yang terakhir, bagian ini dari Matius. Ternyata para pemukanya itu jadi pragmatis. Jatuh dalam dosa. Ketika dia melihat, dia mementingkan hasil akhir. Dia tidak peduli caramu apapun. Dia tidak peduli. Dia lagi bukan cari kebenaran. Tapi dia tujuan adalah mencari menguntungkan dirinya. Menguntungkan dirinya. Ini orang egois. Dia yang penting saya disenangkan. Saya diuntungkan. Saya merasa semuanya itu. Tuhan kasih Tuhan, kalau sudah sikap begini, di ayat 27, apa yang mereka katakan? Coba kita lihat ya. Di ayat 27 ya. Nah, ini penting sekali. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu. Dengan kuasa manakah aku melakukan hal ini? Kenapa dia bisa katakan, kami tidak tahu. Padahal dia tahu. Di ayat 26 katakan, tetapi jika kita katakan ini, itu ya, maka mereka sepakat. Sepakat. Dan di dalam bagian ini, dia sudah tidak takut pada Tuhan. Tidak lagi takut pada Tuhan dan kebenaran. Dia berani melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tuhan kasih Tuhan, suatu saat kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan hidup kita harus kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan akan buka lembaran hidup kita seperti apa. Apakah kita hidup yang sungguh-sungguh? Harusnya seorang yang penuh pengharapan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan yang bisa menolong kita. Harusnya kita menjadi muridnya juga penuh dengan pengharapan. Maka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang menyaksikan luar biasa. Pergumulannya tidak mudah. Tapi dia bisa kuat. Di baliknya ada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya tutup satu kejadian. Saya tutup kejadian ini bukan berarti saya lebih kuat, bukan ya. Saya juga khawatir juga gitu waktu itu ya. Masih ingat kejadian soal Alfa
Delta, COVID ya. Sekarang Omikron gitu, nggak tahu apa depannya apa lagi gitu ya, kita nggak tahu ya. Tapi masa-masanya yang paling serem kan Delta kan. Lewat aja kena. Ya kan Bapak Ibu kan? Sampai semua gereja semua tutup kan. Lewat aja kena. Kita semuanya tuh khawatir sekali. Bukan ketakutan, tapi khawatir sekali. Nah, mangga besar kita juga sangat hati-hati dalam hal ini, pelayanan. Tapi namanya orang kedukaan, saya bagian sosial, kedukaan, ini susah. Kenapa? Waktu itu, Delta, waduh, tidak semua kena COVID, tapi orang mau pergi beli obat, mau ketemu dokter tuh sulit sekali. Saya yakin Bapak Ibu ngalami. Nah, saya satu kali pengalaman waktu ada jemaat yang ya kena COVID lah ya. Ya pemakaman. Aduh, saya sampai kewalahan. Kewalahan begini. Pas pemakamannya di Lorotan di Jakarta Utara itu ya, dekat dengan batasan Bekasi. Itu ambulans mau masuk, antri bisa 1 sampai 2 jam. Mau masuk ke lokasi pemakaman. Terus yang keluar yang sudah kosong, bawa jenazah itu yang sudah kosong mau keluar, antri paling cepat 1 jam bisa keluar. Tapi itu berdatangan tuh berduyun-duyun begitu banyak waktu itu. Banyak sekali. Kami jam 2, jam 3 tuh sampai di sana. Kebagian kami jam 7 malam. Jam 7 malam. 4-5 jam. Sampai saya sampai gini. Saya sampai di dalam mobil, ya udahlah saya pejamkan mata lah. Karena saking lama sekali di dalam itu nggak bisa ngapa-ngapain. Keluar juga nggak boleh. Nggak bisa berkeliaran kemana-mana, jalan nggak bisa. Nggak boleh. Nah, singkatnya begini. Udah giliran kita. Tapi gali lubangnya pakai eskavator. Gelap-gelap. Terus biasanya kalau pemakaman, saya kasih kesempatan kepada jemaat, keluarga dan semuanya untuk lihatlah yang terakhir gitu ya. Walaupun peti gitu apa ya, lihatlah yang terakhir. Satu apa ya, penghormatan yang terakhir lah. Nah, keluarga ini kena COVID meninggal. Dia jalan ke sana. Waktu jalan, kan gelap-gelap. Injakan tanah itu tidak stabil. Dan dia sempoyongan. Hampir, mau gitu loh. Nah, menurut Bapak Ibu gimana lah? Saya nggak ada. Doa dulu, enggak. Saya langsung tangkap tangannya, saya tarik. Saya sudah sentuh kan. Tadi kalau Delta, kalau lewat aja kena kan. Saya sudah tangkap. Saya sentuh berarti dia senggol saya kan. Paling dia bajulah gitu. Oke. Ibu, tolong ulang itu ya. PCR ya. Ya Pak. Nah, dan sebagainya. Beberapa sih yang juga saya suruh PCR. Besoknya kurang lebih jam 10, jam 11 ya. Positif. Kira-kira gimana ya? Saya sebenarnya tahu. Keluarga ini sudah positif. Kenapa saya tahu? Matanya merah, meler-meler, batuk. Ciri-ciri ada semua. Karena mungkin dia mau nyungsep, mau jatuh. Oh, COVID tak jadi. Nah mungkin. Babak belur dia. Kalau dia jatuh beneran. Saya, tak jadilah. Terpaksa lah, saya nggak ada cerita, pikir 2 kali, langsung saya tangkap, saya tarik. Terima kasih Tuhan, saya pelayan Tuhan. Itu penyakit yang kita hadapi, mengerikan. Tapi bagaimana kita sebagai seorang yang beriman dan percaya pada Tuhan. Khawatir juga, jangan pikir hamba Tuhan enggak kuat. Wah kuat-kuat benar, enggak. Khawatir juga, pulang siang malam saya pegang terus. Kapan panasnya? Saya jas semua nggak cuci-cuci semuanya, saya juga khawatir juga. Sampai ke mobil sebentar-sebentar saya keluar semprot-semprot gitu. Saya bilang bukan mati karena COVID, kan mati kena sanitizer.
Wah, saya sampai supir semprot di mana belakang semua disemprot dah gitu. Karena sudah jelas itu, sudah jelas. Satu hari, istri jangan dekat-dekat, semuanya jangan dekat-dekat. Saya nggak cerita, sudah interaksi dengan orang COVID itu. Terus hari kedua, ambil cek, wah periksa, khawatir juga. Hari ketiga, tetap normal. Hari keempat, normal. Puji Tuhan, saya selamat. Terima kasih Tuhan, saya bisa lolos apa? Bukan kekuatan saya. Banyak teman-teman pemelihara Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Menjalani kehidupan. Pengharapan saya hanya pada Tuhan. Tidak ada lain. Mari Bapak Ibu. Yang terakhir perlu kita sama-sama perhatikan. Pertanyaannya sebelum pulang. Sudahkah iman dan pengharapan kita kepada Yesus? Ketika kita menghadapi pergumulan itu. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan pertanyaan ini. Kita mohon pada Tuhan. Kita mohon pada Tuhan. Berikan keteguhan hati dan pengharapan kita. Saya berikan waktu kepada kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Jalan yang kita tempuh tidak mudah. Mari kita beriman. Mari kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sekali lagi kami mohon kemurahan. Mampukan kami jalan sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biar iman kami kuat, pengharapan kami penuh pada Tuhan. Kami dan yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah pengharapan kami melewati segala badai, segala pergumulan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mulai firman Tuhan hari ini, kami boleh diberikan pencerahan, kami boleh diteguhkan kembali. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.